Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Menyusuri gua pembasmian PKI di Gunung Kidul. Lebih dari setengah abad yang lalu, Dusun Jetis Wetan, Desa Pancarejo, Semanung, Gunung Kidul, diliputi ketakutan. Kala gelap tiba, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Bahkan saking mencekamnya, ada yang sampai mengungsikan istri dan anak mereka ke dusun lain. Situasi itu terjadi selama hampir 2 tahun, 1966, 1968. Masa di mana orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap dan dibantai. Dan di Dusun Jetis Wetan ada satu lokasi pembantaian, Gua Grubuk. PKI yang dibawa ke Grubuk dekat Gua Jomblang saat jam malam. Koko, bukan nama sebenarnya, disuruh menyalakan obor dari utara sampai selatan jalan desa. Pernah ada yang teriak minta tolong di pertigaan gardu dekat jalan masuk desa. Kemudian orang yang dipukul pakai skop. Koko pun tidak tahu apakah mati atau tidak orang tersebut. Koko bertugas menyiapkan oncor, opor yang terbuat dari pohon bambu. Dulu tiap kali pengurus kecamatan menyambangi Dusun Jetis Wetan, Koko langsung menyalakan oncor dan meletakkannya di depan rumah. Hal itu menjadi tanda bagi warga adanya jam malam dan petunjuk iring-iringan tentara datang dengan membawa puluhan orang yang dituding anggota PKI. Jam malam itu dimulai pukul 10. Namun meski hari masih sore, warga memilih berdiam di rumah. Hingga jam malam bergerak ke angka 11, suara letusan pelor terdengar 3 kali. Itu artinya truk tentara yang mengangkut orang-orang PKI sudah tiba di ujung desa. Kalau jam malam itu orang-orang langsung delik, bersembunyi, dan ada bunyi dor dor dor. Kalaupun berani melihat dari jauh, mereka tentara seragam lengkap dengan pakai topi baja. Tapi mereka berhentinya di jalan besar. Kemudian tahanan diarak menuju lokasi. Dusun Jetis Wetan berjarak 5 km dari pusat kota Kabupaten Gunung Kidul. Waktu 1960-an, jalan itu hanya bisa dilalui 1 orang. Di sepanjang jalan itu pula, bebatuan besar menyembul dari dalam tanah. Jadi dengan demikian, mata tertutup, telinga tertutup, dan mulut tertutup juga. Mereka lantas diarak ke Gua Grubuk. Untuk sampai ke sana, mereka harus berjalan sejauh 3 km, melewati hutan ngerakung. Mata yang tertutup harus melewati jalan yang sempit. Begitu sampai di Gua Grubuk, para tawanan tentara itu dijejerkan di bibir gua. Di sanalah
Mereka dipukuli dan disiksa sebelum disuruh melompat ke gua sedalam 98 meter. Bagi yang menolak, hanya satu ganjarannya, dor. Satu hal yang aneh, setiap ada eksekusi, pasti hujan turun deras, sehingga mayat-mayat langsung hilang terbawa hujan deras. Eksekusi itu tak berlangsung lama, mungkin tak sampai 1 jam, segalanya sudah selesai. Pembantian tak sekali dilakukan di dusun mereka. Pria sepuh ini masih ingat dalam satu malam pernah ada 3 rombongan tentara datang secara beruntun. Kalau sudah begitu, aksi para tentara berlanjut sampai pagi. Semua tentara membawa senjata dan pistol komplit. Dalam suatu waktu, rombongan datang 3 kali. Jumlah yang dibawa lebih dari 100 orang. Warga yang mau ke pasar tidak boleh, harus berhenti, karena tentara belum selesai di goa. Padahal hari sudah terang. Yang mau ke pasar dicegat tidak boleh berjalan. Masih membekas pula diingatannya siapa saja yang menjadi korban pembantaian. Koko mengingat, di antara para korban itu ada laki-laki dan perempuan. Dengan truk mereka diboyong pada tengah malam. Sudah lebih dari 50 tahun lalu, Gua Grubuk tak banyak berubah. Tepi gua tertutup dedaunan dan akar pohon. Jika melongok ke dalam, nampak batu-batu besar diselimuti lumut. Di sana aliran sungai mengalir deras. Menurut warga setempat, sungai itu bermuara ke Pantai Baron. Gua Grubuk pun sekarang sudah disulap menjadi wisata susur gua. Demikian kura-kura, Takar Lambe Sundel.